Garta dan Pak Peter dari Jaya Indonesia. Kasih aplaus dulu dong, teman-teman. Terima kasih Pak Peter dan Pak Garta yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Yang kedua dari Temple Project, Pak Reddy. Terima kasih Pak Reddy atas kehadirannya. Selanjutnya dari FFVD Indonesia, Pak Felandro. Terima kasih banyak Pak Felandro. Luar biasa. Selanjutnya ada dari Avelio, Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry sudah menyempatkan hadir. Selanjutnya dari Telepon ada Ibu Retno. Dari Pak Ferry ya. Sorry. Dari Telepon ada Mas Adi. Mas Adi. Dari Porta ada Ibu Retno. Selanjutnya ada Ibu Mirza. Terima kasih Ibu Mirza sudah menyempatkan hadir. Luar biasa supportnya dari Bapak-Bapak sekalian. Acara ini nggak akan bisa berlangsung tanpa support dari Bapak-Bapak. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat tamu-tamu kita. Baik, Mas Aiman, selanjutnya gimana nih? Kita langsung ke pemutaran video aja. Kita punya video training camp White Mula selama 3 hari. Rasanya gimana nih yang jadi mentor 4 orang ini? Pokoknya mentalnya tahan banting. Tahan banting ya. Jadi supaya tahu kita langsung lihat aja video training camp di Mula Cycling. Oke, baik. Kita play dulu. Ya, silakan Mas Taruna Akabri. Oke, kasih tepuk tangan luar biasa. Dia mantap banget.
Keren videonya. Mantap banget. Baik, terima kasih untuk video yang luar biasa dari timnya Mas Rifat. Ya, Luar biasa. terima kasih banyak. Refleks Cinema. Refleks Cinema. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari coach program ini, yaitu Coach Arin. Silakan Coach. Waktu dan enggak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Arin Wiswana. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kegiatan kita selama 3 hari. Siap, Mas. Selama 3 hari, dari hari pertama kita melakukan latihan teamwork dari sini saat menuju ke pinggir dan kali bawah. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit kendala ya dari Bang Iwan. Tapi alhamdulillah bisa di cover untuk hari kedua. Kemudian kita hari kedua melakukan endurance, long endurance dengan finish di top mountain dan satu bukit di pertengahan, kemudian di akhir di top mountain. Saya lihat mereka sangat berjuang, sangat luar biasa sekali. Dimulai dari tanjakan pertama, kemudian di tanjakan kedua, meski sampai saya tawarin beberapa kali, ayo kalau sudah nggak mampu kita rolling. Tapi mereka bilang nanti dulu kita mau berusaha. Jadi tolong kasih. Oke. Oke, mereka luar biasa sekali. Dengan begitu mereka bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berharga ya. Di antaranya pengalaman mengikuti program kita yang mereka katakan memang tidak mudah. Pada dasarnya kita melakukan latihan itu secara rutin, jadi bertahap bisa sampai ke puncak seperti itu, dan mereka mencoba itu dengan langsung tanpa ada tahapan, jadi itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Kemudian di hari terakhir recovery ride alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita melakukan rute sesuai dengan jadwal, meski ada sedikit tertunda dengan cuaca yang mendung dan sempat gerimis dulu sebelumnya. Alhamdulillah semua berjalan lancar sampai ke yang kita tuju, dan saya melihat para peserta ini makin happy ya di hari 3 ini. Iya. Oke, cukup sekian dari saya laporan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Om Mirot. Oke, kasih tepuk tangannya buat Coach Arin. Saya maju dikit ini. Mas Oman mesti maju biar gantengnya kelihatan. Lobet, wah lobet. Sip. Oke, mantap. Sip. Selanjutnya tentunya kita akan graduation talk dengan 4 orang peserta ini. Jadi 4 peserta akan ngasih kesan dan pesan. Selanjutnya testimoni tentang program with Mula. Rasanya kita dengar langsung aja dari mereka ya. Apa yang kita udah dengar semua sih, setiap kali ada kegiatan kita live di IG. Tentunya kita udah dengar bagaimana mereka, tapi sekali lagi kita ada para tamu tentunya dan teman-teman semua. Secara officially kita akan dengar apa kesan dan pesan. Nggak sabar kan ya, Om Iwan begini-begini aja. Udah nggak sabar. Tenang Om, tenang. Oke, kita kasih yang pertama Om Iwan dari yang paling jauh, Sulawesi. Dari paling jauh pada saat proses kualifikasi. Paling jauh juga ya? Berapa totalnya? 2.600, luar biasa. Silakan Om Iwan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam sahabat Pula. Oke, malam ini bukan ceria sebenarnya buat saya. Malam ini sedih karena kita mau berpisah. Kesan yang saya rasakan selama di training camp Mula
itu di sini kekeluargaannya sangat bagus sekali. Terus kekompakannya, terus kebersamaan sangat luar biasa sekali. Oke, mulai hari pertama untuk training memang ada kendala sedikit, tetapi Mula Siklim memang mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, untuk hari kedua memang untuk kita memang nggak bisa untuk menyamakan dengan atlet karena ini kita kan ini penghobi, terus untuk program-program yang diberikan Coach Arin memang sangat bermanfaat. Yang belum ditahu akhirnya sudah tahu. Begitulah. Terus harapan kedepannya semoga acara ini jangan stuck sampai di sini. Jadi kami berharap sahabat Mula di rumah mungkin ada yang pengen ke sini untuk next berikutnya. Untuk siapa tahu mungkin ada untuk etapa berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, saya juga sangat berterima kasih. Saya tidak bisa berdiri di sini tanpa adanya dukungan atau support dari Mula Siklim, Giant, terus Peloton, Hotel Porta, terus Apelio, Melon, terus Melon Optik, terus Stripe Indonesia. Apa lagi? Herbalife. Herbalife, Laser, Jet1, Roda Lintas, Camelback, Exxon, Bear Support, Nutrition. Ini tadi kita mau untuk konsultasi untuk masalah nutrisi. Terus memang untuk Herbalife saya sudah gunakan sebelum waktu seleksi Mula. Jadi memang sangat luar biasa untuk Herbalife. Oke, tepuk tangan untuk Herbalife. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, selamat malam. Oke, ini harus disclaimer. Bukan kita kan yang nyuruh bacain. Bukan kita kan mau sendiri kan? Oh, dia mau yang pertama. Ya, artinya itu bentuk dari rasa dia senang banget ya, Om Iwan ya. Tapi Om Iwan sempat saya melihat kan hari pertama RD-nya patah. Begitu RD patah dia di evak masuk ke mobil sama Mas Wawan. Diam-diam saya melihat kenapa air liurnya menetes gitu. Ngelihat teman-temannya pada goes dia sedih gitu. Saya lihat tolong tuh pakai tisu dilap air liurnya karena ngeliat tracknya bagus, jalannya terus pace-nya juga kenceng-kenceng ya. Gimana mau gimana? Ya bener ya, udah begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Om Iwan. Lanjut ke Pak Victor, Om Victor. Sekali lagi jangan disingkat Victor, tetap Victor aja. Oke, baik, silakan. Terima kasih sahabat kita di manapun Anda berada. Semua yang sampai hari ini semua sehat-sehat. Tanpa dukungan dari tim bola dan para sponsor, rasanya nggak mungkin terjadi semua ini. Terus yang paling berkesan selama training ini ternyata kalau tim profesional dengan tim penghobi memang sangat berbeda ya. Kalau kita mau menuju ke tim profesional memang butuh waktu panjang dan latihan yang terprogram. Jadi tidak bisa kita langsung mengikuti, oh ini Kang Aiman minum ini nih, wah langsung di porsinya didouble, terus
sepedanya ini, wah ini aku beli yang ya, ke mungkin suplemennya apa langsung didobel gitu, karena emang mungkin 3 kali sehari aku tak bikin 5 kali sehari gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ini saya kasih contoh kayak Kang Aiman bisa sampai di posisi puncak ini butuh proses. Jadi terbukti dari latihan yang hari pertama aja, eh, kita para hobi sangat susah ya untuk mengikuti pace mereka. Mungkin mereka sun 2, mungkin masih baru sun 1, sun 2 atau sampai recovery lah mungkin. Kita sudah sun 5, terakhirnya meledak-meledak. Ya. Jadi memang berbeda sekali, tapi jangan berkecil hati, untuk para hobi tetap semangat. Nutrisi itu penting, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi latihan tanpa nutrisi juga tidak mungkin, karena itu bahan makanan. Terakhir, harapan saya ada episode 2 dan selanjutnya. Kalian nggak akan rugi, misalkan pikir 11 hari, 1 hari 300 kilo itu mudah. Kalau tahu hasilnya seperti ini, sangat motif. Saya ini ada masalah aja terus. Aku yakin nanti episode 2 lebih gila lagi dari episode pertama. Ya, terima kasih. Thank you, Om Victor, luar biasa ya. Rasanya kita benar-benar dapat banyak hal ya di sini ya. Saya cuma jadi host aja ikut dengar banyak dapat ilmu loh. Rasanya pengen goes juga artinya. Apalagi teman-teman yang sobat mulai yang di rumah yang selalu tune di IG live kita dan di story kita, tentunya memang banyak. Saya juga banyak DM, dikasih DM, banyak yang langsung respon ke saya. Mereka pada pengen sesi tadi dengan Bu Mirza, bahkan ada yang langsung bikin summary kayak kuliah ya Bu Mirza tadi kita ya. Mahasiswanya ada di seluruh penjuru Indonesia gitu. Jadi memang luar biasa. Tadi kita ada sesi nutrisi oleh Bu Mirza dan responnya luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Guru SMEA yang isinya perempuan semua. Ternyata penggila goes ternyata. Gimana Pak Guru? Mantap. Pak Guru ini menarik loh Pak Guru. Pak Guru aman. Aman. Tapi kita ngeliat mukanya udah nggak aman gitu. Pak Guru aman nggak? Aman. Tapi tanya aman. Oke, kita lihat dan kita dengar seberapa aman Pak Guru. Silakan Pak Guru. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Mula Cycling. Saya dapat kesempatan untuk mengikuti training camp ini. Ini sebuah pengalaman yang berharga. Di sini saya bisa belajar bagaimana perbedaan yang sangat jauh antara penghobis dengan atlet profesional. Soalnya di luar sana banyak orang yang merasa sosok atlet baru. Betul. Di luar sana tuh banyak. Saya udah cepat segini, bisa daftar 50 udah sok merasa atlet. Kalian coba deh, gue sekarang sama Mula Cycling bagaimana rasanya. Serius. Sangat berharga. Di hari pertama saya langsung kaget di hari pertama itu. Ya, langsung karena kagetnya tuh kecepatan mereka sangat stabil. Jadi apa yang dibangga-banggakan oleh penghobis yang di luar sana dengan kecepatan yang Strava 50 average itu di sini nggak akan berlaku karena di sini kestabilan itu yang paling utama. Saya salut untuk para atlet Mula Cyclist. Ya. Di sini saya banyak belajar bagaimana cara bertahan untuk long ride. Jadi bagaimanapun juga asupan makanan itu sangat penting. Jadi jangan sampai saat kita long ride, makanan kita sampai lupa. Jadi pelajaran sangat penting dimulai ini, kita bisa diajarkan bagaimana cara bertahan untuk situasi bersepeda yang sangat lama. Itu yang paling penting. Paling gitu aja dari saya. Terima kasih.
Saya harus disclaimer lagi, maju lagi Pak Guru. Ini bener nggak disuruh sama kita kan ngomong gini? Enggak ya? Sobat Mula ini bener dari hatinya dia. Sekali lagi. Memang pengalaman pribadi. Jadi ya untuk pesnya santai sih masih bisa, tapi kalau udah dikeluarin tenaganya asli udah itu perbedaan jauh antara penghabis dengan atlet profesional. Baik, Jadi harap hargailah para atlet dan jangan lakukan aku atlet kalau belum pernah. sama tadi gimana? Jangan klakson atlet kalau di jalan. Iya, itu paling penting karena kemarin itu waktu kita gue udah ada yang ya, jadi tolonglah hargai karena kita kan nggak tahu di luar sana tuh apa dia bersepeda hobis atau atlet. Jadi tolonglah hargai para pesepeda dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Kita selalu akan hormat terhadap sesuatu yang berproses ya gitu ya, dan atlet sudah melakukan itu ya, luar biasa ya. Baik, yang terakhir adalah Pak Arif, seorang analis kimia yang selalu aman juga. aman. Sekarang kita lihat seberapa aman. Om Haris, silakan Om. Selamat malam. Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada seluruh penyelenggara ini, acara program ini, terutama kepada Ko Senki sebagai penggagas program ini. Kalau nggak ada ide seperti itu, mungkin acara ini tidak ada mungkin ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi untuk kesan-kesan saya di training camp ini memang mungkin benar dikatakan, ini benar sekali dikatakan teman-teman saya ini bahwa atlet dan goeser biasa itu beda sekali. Jadi kita itu nggak bisa kayak ngikutin pace-nya mereka itu, aduh susah sekali di hari pertama. Ya mungkin bisa bertahan berapa menit doang terus langsung ketinggalan jauh, itu udah biasa lah. Jadi ya mungkin susah untuk mengikuti ya. Yang di hari kedua apalagi endurance itu, waduh, endurance kita mungkin di zona 2 atlet itu sama dengan di zona 5-nya kita. Jadi ya susah untuk ngikutin, berat banget. Jadi untuk yang saya peroleh dari training camp ini bahwa banyak sekali pengetahuan yang didapat dalam bersepeda, termasuk nutrisi, tata cara berpeloton, bagaimana. Nah, ini tata cara berpeloton itu buat teman-teman di luar sana ya, yang guys happy itu jangan semerawut gitu, akhirnya kan jadi polemik di negara kita antara para pesepeda dan pengendara lain gitu. Jadi untuk di para atlet ini pelotonnya itu bagus banget, dua itu bagus banget. Jadi perlu dicontoh hal seperti ini. Dan mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi, kasih tepuk tangan dong buat Pak Haris, Om Haris ahli kimia. Baik, terima kasih banyak buat tetap stay di sini karena hari ini adalah hari Anda. Jadi Anda akan dipajang sampai dengan acara ini selesai. Selanjutnya Pak Aiman. Mungkin setelah ini bakal ada speech dari Pak Agung dari Mula Cycling, sambutan-sambutan dan juga ucapan terima kasih. Mungkin Oke, baik, kita akan dengar sambutan dari Mas Agung Purwanto sebagai race director-nya Mula Cycling. Silakan Mas El, tolong bantu Mas El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agung, belum terlihat Mas Agung visualnya? Oke, siap. Lanjut. Salam olahraga. Ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Mas Agung. Aman. Oke. Aman, Mas Agung. Oke, salam olahraga. Ya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kesempatan untuk berkumpul di penghujung acara Training with the Pros with Mula Cycling supported by Porta
baik Ambarukmo dalam keadaan sehat walafiat. Gimana teman-teman, sahabat mula yang berempat sudah berlatih selama 4 hari ya, 4 hari, 3 hari lah fullnya, Senin persiapan, pasti benar-benar full excitement. Saya dengerin barusan luar biasa. Nah, ingat nggak waktu saya menjelaskan pertama kali saat pembukaan, kenapa tujuan kita ini untuk mengadakan rangkaian acara Training with the Pros? Yaitu sebetulnya memperkenalkan keseharian yang sebenarnya dari kehidupan para atlet profesional dalam Mula Cycling, UCI Continental Team, yang sangat fokus dalam latihannya, ya, dijaga semuanya, mulai dari disiplin, ya, dan keseharian yang penuh dengan program yang sudah terprogram hidupnya. Nah, soalnya yang kita fokus adalah menjadi yang terbaik di laga UCI Continental Event, ya, dalam hal ini divisi 3 dunia. Jadi kita nggak ngelihat di lokal-lokal itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi hanyalah UCI Events untuk kelas kita, ya, jadi UCI Continental. Dan juga kita mensupport timnas dalam laga multi event atau event apapun yang mewakili merah putih di kancah internasional. Nah, jadi apa sih yang kita sebut kita mensupport timnas? Contoh nih, keempat riders kita sekarang dalam TC untuk SEA Games nanti, ya, di bulan November. Itu salah satunya, ya. Atau juga ada track championship yang biasanya salah satunya Mas Bernard yang mewakili. Nah, jadi kita memang sangat berfokus di 2 area itu, UCI Continental dan sebagai support ke timnas. Nah, saya mau coba mengulang yang pengalaman yang 4 sobat mula tadi sudah melakukan, ya. Senin hari pertama nyampe di Jogja, tentunya kita swab test dulu di peloton, ya. Alhamdulillah semua sehat. Ini dilakukan secara periodik terhadap member dari Mula Cycling karena untuk memastikan kita semuanya aman dari COVID-19. Terima kasih Koseni dan peloton untuk supportnya. Nah, pada saat yang sama Senin siang kita mengecek kesiapan sepeda masing-masing. Riders, mechanics akan memastikan untuk sepeda itu aman dikendarai. Terus masuk deh ke hotel di Porta Banda Barakma, hotel yang keren banget, up to date, pastinya dengan keramah tamahan dan tata krama Jawi khas Yogyakarta. Nah, malamnya seru banget nih, opening night. Ingat tuh waktu membuka, setiap peserta membuka namanya training kit, ya, dari sponsor-sponsor setia Mula Cycling. Ada jersey, ada kit dari sponsor Herbalife, dan semua yang saat itu ada, termasuk dari Avelio, dari Exxon, ya, semua itu ada di situ. Dan juga bibs, ya, yang cantik dari Shimano. Juga saat itu ada satu yang juga kebanggaan yang memang dibuat khusus untuk keempat sobat mula ini, yaitu jersey dengan personalized name. Jadi mudah-mudahan bangga dengan jersey putih itu dengan hijau di lengannya dan dengan personalized namanya ada di belakangnya. Dan itu courtesy dari Jet One, ya, yang membuat jersey yang sangat cantik. Nah, habis itu Coach Arin kan, di saat yang sama Coach Arin menceritakan plannya, dan of course pada waktu teman-teman kembali ke kamar pasti langsung buka training kitnya dan nggak sabar untuk nyobain. Gimana sih rasanya nih, ini jersey, ini bibs, apa segala macam, sarung tangan, kaos kaki dan kacamata keren dan semuanya, ya. Nah, tidur pun masih ngimpi-ngimpi kayaknya dengan training kit itu. Nah, ranjang yang empuk pun hari pertama kayaknya ya oke lah, dinikmati. Tapi ini baru hari pertama, kita pasti deg-degan buat besok. Karena Selasa pagi it's about teamwork. Ya, gimana berpeloton dan segala macamnya. Saya rasa Selasa pagi bangun nggak ada yang menyalain alarm nih, atau alarmnya nyala setelah kita bangun.
karena kita benar-benar excited buat hari itu. Mandi, lihat jersey putih hijau, bibs hitam, dan berbagai aksesoris baru, pokoknya dipakai. Semua keren, nyempetin pasti berkaca-kaca dulu, dan selfie dulu kali beberapa dari teman-teman. Breakfast, langsung berpikir, wah perjalanan akan seru, panjang. Tepat jam 7, sudah pada bersiap di lobi, dan ada Coach Wawan di situ, dan Coach Arin yang membriefing perjalanan hari pertama. Sekitar 60 kilo menuju Kalibawang. Perjalanan dimulai. Baru 15 km berjalan, tiba-tiba ada speed bump. Ternyata RD-nya Mas Iwan yang jadi korban. Sayang sekali, Mas Irwan seperti tadi diceritakan, harus duduk di tim car sambil membayangkan gimana nikmatnya goes bersama teman-teman Timula. Walaupun yang goes pun juga sedang bersedih, kenapa gue ketinggalan jauh ya dari si tim-tim dari Mula Cycling Riders. Nah itu tadi yang alasan-alasan yang udah dibicarakan. Selesai dari Kalibawang kembali dan kita membereskan sepedanya Mas Iwan dulu, lagi-lagi dibantu sama tim dari Peloton. Terima kasih atas semuanya supportnya. Oh ya ada catatan tuh. Tadi udah diomongin juga tuh sama siapa tadi, ya. Intinya kita cukup santai. Mula Cycling Riders tuh cukup santai, dia nggak nge-push biasanya. Karena ini bukan latihan yang sifatnya sangat agresif. Jadi mereka akan coba terus bertahan di zone 2, paling-paling zone 3. Nah, yang saya tahu teman-teman sobat Mula yang berempat udah pada di zone yang di atas-atas semua, ya. Nah, ini juga sesuatu yang kita harus perhatikan karena kita harus knowing your body gimana reaksinya karena itu semua membawa risiko. Pulang, istirahat sebentar di Porta, ya, bersih-bersih. Habis itu langsung ke acara debriefing. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya kenapa sih kok bisa kram? Gimana cara mitigasinya, ya? Dan di situ banyak pelajaran berpeloton yang baik dan semuanya. Dan saat itu juga teman-teman sobat Mula yang berempat udah langsung memberikan testimoni bahwa memang atlet pro dan hobiis itu udah dua spesies yang berbeda. Ya, dari cara berlatih, berdisiplin, dan semua support system yang ada memang membuat atlet profesional itu punya kemampuan yang memang berbeda dengan hobiis biasa. Ya. Padahal hobiis yang ada di sini yang keempat ini adalah juara yang sudah menempuh 2000 km plus selama 11 hari, ya. Itu luar biasa sudah. Ya, bahkan ada yang menempuh 300-400 kilo di hari-hari pertama. Itu kita aja udah kaget begitu ngelihat pada waktu proses kualifikasi. Tapi ternyata setelah kita masuk ke sesinya, itu tetap berbeda. Karena memang atlet itu punya program yang tertentu, dia punya kedisiplinan yang tinggi. Tadi ya dibilang juga bahwa kita stabil dalam perjalanannya. Itu memang beberapa kualitas-kualitas yang memang dipunyai oleh atlet dan belum tentu dipunyai oleh hobiis. Ya, karena buat atlet itu mutlak. Buat hobiis ya, yang penting gue bisa kenceng, gue segini, ya udah capek ya mampir ke minimarket atau apa. Buat atlet nggak ada, gue 160 kilo nonstop, 160 kilo nonstop, dia atur sendiri gimana asupan dan segala macamnya. Ya jadi itu memang sudah bagian dari disiplin tadi. Oke, malam harinya dihibur dengan gudeg Yujum yang paling nikmat, paling tersohor di Jogja, ya pastinya enak lah ya. Nah begitu sampai kasur jam 9 malam, istirahatnya pastinya cukup nyaman. Karena tadi pagi sudah habis di menikmati 60 kilo yang cukup lumayan. Rabu pagi, kemarin ya, Rabu pagi adalah hari yang paling berat. Cuma 2 bukit dengan 160 kilo dan elevasi 2100 meter. Lumayan kan? Tapi punya code name nih yang Mas Coach Wawan pakai. Yaitu namanya neraka generik.
akan dibuktikan sendiri oleh teman-teman berempat, ya. Nah, breakfast jam 6 pagi, jam 7 pagi briefing, saya yakin sudah pada deg-degan. Karena kemarin aja 60 km teamwork sudah berat, sekarang akan endurance 160 kilo dengan 2 bukit dilampaui. Ya. Nah, terus melirik, wah banyak supply nih, ada strive, lega dikit deh gitu ya, paling enggak mudah-mudahan asupan cukup di jalan. Oke, tanjakan demi tanjakan dilalui, sesekali ada tangan-tangan penyemangat yang terasa memberi dorongan. Tapi ini arti yang sebenarnya loh, walaupun nggak semuanya. Tapi ini memberikan semangat. At least buat saya kalau ada tiba-tiba ada tangan-tangan yang membuat saya lebih cepat, kayaknya happy udah. Akhirnya walau berjarak dengan para atlet tim pro, Sobat Mula berhasil menaklukkan tanjakan sampai Goa Crescendo. Leg terakhir menuju Klangon, keempat Sobat Mula ini luar biasa. Ya, semangat tidak pernah putus. Tim support itu semua pada worried. Gimana nih, mereka udah maksimum, udah di zona 5, mukanya udah pada pucat, tapi pada nggak mau dievak. Nah, ini yang maksud saya ini adalah satu perhatian. Boleh kita bersemangat, tapi kita harus tahu sendiri keadaan badan kita. Karena suatu saat ini bisa berisiko sangat tinggi. Dan teman-teman support di situ dari Mas Wawan, Mas Irwan, Coach Arin, mereka tahu banget risiko-risikonya. Jadi makanya mereka cukup worried dan betul-betul diawasi agar mereka selamat semuanya sampai tujuan. Ya. Terus selesai Klangon, balik ke Jogja, balik ke Porta. Ya, sudah diduga keempat Sobat Mula kehabisan energi dan langsung menikmati kasur yang empuk. Bahkan afternoon briefing yang seharusnya dilakukan pada saat coffee break pun lewat, ya, karena nikmat banget rasanya kasur. Saya lihat siapa tuh Instagramnya, kasur sangat nikmat kelihatannya di depannya. Ya, akhirnya debrief dilakukan sesudah makan malam. Lagi-lagi keempat Sobat Mula berkeluh kesah, rute ini memang berat, apalagi pace atlet yang profesional, kita nggak bisa ngikutin mereka. Jadi kita harus ikutin pace kita sendiri. Nah, ini pelajaran. Rabu malam bobotnya nyenyak lagi, ya. Kamis pagi namanya recovery ride. Luna Maya, kalau saya sering ngobrol sama Coach Sandy. Nah, lebih seru lagi, Coach Sandy ikut dengan beberapa tamu kita. Terima kasih. Tadi udah pada goes di Luna Maya bersama Coach Sandy dan tim kita. Siang ada hidangan sego pecel, jangan dilupakan sego pecel yang sangat nikmat. Habis itu kedatangan Ibu Mirza tentang nutrisi. Nutrisi luar biasa ternyata, ya. Banyak perhatian, saya tadi memantau lewat IG dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi saya rasa sesi kita alhamdulillah luar biasa. Pasti banyak pengetahuan, ya. Dan kembali lagi ke pertanyaan saya, tujuan ini adalah untuk menjawab bagaimana sih apa yang terjadi dengan atlet-atlet mula, apa yang mereka lakukan, dan ini mudah-mudahan sudah menjawab semuanya. Ya, tapi tadi juga teman-teman pada pesan, bisa nggak diadakan lagi? Ya, mudah-mudahan kita bisa. Tentunya saya akan ngobrol lagi dengan Coach Sandy, kita pelajari lagi agar pelaksanaannya tentunya lebih baik. Banyak banget pelajaran dari sini. Nah, pastinya buat teman-teman yang berempat, Sobat Mula yang berempat, banyak banget kenangan dan cerita yang bisa dibawa pulang. Kita mempunyai teman baru, banyak teman di tempat-tempat yang berjauhan, ya. Jadi untuk Mas Haris Prasojo dari Surabaya Jawa Timur, Pak Guru Taufik, ya, dari Bandung Jawa Barat, Mas Victor dari Malang Jawa Timur, dan yang paling jauh Mas Iwan dari Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Saya ucapkan terima kasih, ya, udah bisa bareng sama-sama dan bisa mewartakan kepada teman-teman yang lain apa yang terjadi di Mula Cycling. Mudah-mudahan itu menjadi pengalaman yang baik. Nah, untuk saya sendiri, lagi saya bilang ini pengalaman yang luar biasa. Sayang banget saya nggak bisa ada di situ, dan saya
benar-benar apa ya, kita merencanakan ini semua tapi saya nggak bisa ada di situ bersama teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya sendiri sangat sedih sebetulnya. Ya, banyak pelajaran baru buat saya juga tim Mula Cycling pastinya. Ya, kita akan introspeksi lagi untuk berlatih lebih baik dan lebih baik lagi buat bisa membagi ilmu buat teman-teman. Coach Hendy, Peloton Enco, Porta, juga pada para tamu-tamu VIP yang ada di situ, mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa mendampingi di situ dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas semua supportnya dan juga Coach Hendy dan tim memastikan secara langsung bahwa semua acara ini berlangsung dengan sebaik-baiknya. Semua VIP guys, saya ucapkan terima kasih. Saya nggak bisa untuk mengucapkan semua terima kasih kepada semua sponsor kami, yaitu Mola Indonesia, Porta by Ambarukmo, PBIC, Giant Bike Indonesia, Herbalife Nutrition, Temple Project, FFPD Indonesia, Shimano CVR, Strive, Peloton Enco, Visual Rangers, Melon Optic, Laser, Jet1, Avelio, Roda Lintas, Camelback, Exxon, dan First Sport Nutrition. Akhir kata, saya selaku Sports Director dari Mula Cycling, UCI Continental Team, mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan seluruh rangkaian ini ada yang kurang berkenan. Insya Allah kami akan terus berusaha yang terbaik. Untuk peserta, tolong sempatkan memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang ada di situ, supaya terus tali silaturahmi terjaga dengan baik. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tepuk tangan buat kamu. Terima kasih banyak Mas Iman. Selanjutnya boleh dibacakan apa ya selanjutnya cara kita? Selanjutnya terima kasih banyak Porta Hotel by Ambarukmo. Untuk perwakilan dari hotel, Mas Rifan mungkin bisa sedikit sharing, berbincang bersama kita. Dulu dong. Oke. Selamat malam. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri saya Rifan Hamdani, saya perwakilan dari Porta Hotel. Sebelumnya saya akan menyapa selamat malam untuk Bapak Mas Freddy dari Temple Project, Mas Andro dari FFBD, Mas Adi dari Peloton Enco, lalu Bapak Agung dari Mula Cycling, dan Bapak Peter dan Mbak Sidarta dari Giant Indonesia, dan dari Avilio Bapak Ferry. Terima kasih atas segala support yang telah diberikan terhadap event ini. Tentunya tidak terasa sudah 4 hari kami juga dari Porta berterima kasih kepada para peserta, para teman-teman dari Mula yang selama 4 hari ini dengan semangat dan antusiasmenya untuk menjalankan program, menjalankan latihan. Kami juga meminta maaf jika terdapat kurang-kurang yang kami berikan sama pelayanan di sini. Tentunya segala masukan dan evaluasi yang disampaikan akan sangat berguna bagi kami jika nantinya akan ada lagi Mula Porta Training Camp tahap 2. Semoga harapan tersebut bisa kami godok lagi, kami kabulkan sehingga kami bisa lebih baik ke depannya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Selamat menikmati besok, hari terakhir. Besok kita akan coffee ride ke Kopi Klotok. Semoga kalian semua di sini tetap diberikan kesehatan, selalu menjaga protokol, dan tentunya salam olahraga. Terima kasih. Mas Irwan, mungkin Porta bisa menjadi salah satu pelopor hotel yang bisa ramah untuk cyclist. Dan bisa disediakan. Biasanya kan agak susah tuh, kalau misalnya kita bawa sepeda, pengen sepeda juga, mau parkir di mana, di kamar. Mudah-mudahan Porta bisa memberikan fasilitas itu dan memudahkan para cyclist untuk membawa sepeda atau lebih
percaya sama hotel-hotelnya dan nyaman, merasakan nyaman sepeda di Jogja, dan juga bisa memberi destinasi baru buat para sepeda. Wah, hotelnya di mana? Hotelnya di kota aja. Aman, pokoknya enak gitu. Saya Irwan Pak, nama saya. Oke, baik, terima kasih buat portal luar biasa. Saya benar-benar salut mensupport acara ini. Kita diberi keleluasan banyak untuk bisa membuat event ini menjadi luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan sampai pada graduation night terhadap 4 orang ini. Yang pertama kita mohon Pak Kosendi untuk menyampaikan yang pertama sertifikat Oke, macan go. Oke, lanjut. Penyerahan sertifikat graduation dan jersey kelulusan dari jersey official dari Mula Cycling by Temple Project. Dan kita ada bingkisan dari Temple Project juga untuk 4 orang peserta. Mohon dibantu. Mohon dibantu. Oh, ini dia. Siap. Oke, baik, nanti kalau size-nya kita adjust ya. Soalnya tuh itu jersey yang tadi udah ditandatanganin rider semua. Jadi nggak bakal dipakai katanya. Itu saya juga nggak punya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke Victor. Oh, Victor. Berarti udah lulus nih, Om Iwan udah dapat jersey officialnya dari Mula Cycling. Lanjut ke Pak Guru. Guru biologi tuh Pak. Nggak bener deh, serius tuh belajarnya biologi terus. Baik, ini official jersey yang dipakai oleh tim Mula ya, jadi sangat beruntung sekali. Kalau bisa jangan dipakai, dipajang. Baik. Jadi besok kita copyright pakai jersey itu kan, jersey yang kemarin dari tangan lagi. Dari Temple Project ada hadiah lagi bro. Wih, mantep bro.
luar biasa. Apa? Iya, jadi totalnya 6 jersey ya? Wow, luar biasa. Iya benar, Pak, benar Pak. Ini saya nggak punya juga. Mas Agung, halo Mas Agung. Diajar. Sobat Mola yang ada di rumah, pesertanya dapat 6 set jersey totalnya jadi. Pasti kalau akan ada lagi sesi event ini, jangan ragu-ragu untuk terus. Oke, kita berfoto bersama Bapak-bapak, para tamu. Bu Mirza, monggo Bu. Pak Dokter, monggo. Foto Pak. Ini yang paling penting Pak. Demi konten Pak, foto ini. Mas Aiman? Oh, tunggu dulu. Oh. Itu lebih dari ijazah loh. Kalau disimpan itu lebih dari ijazah. Ijazah itu udah nggak kepake lagi kan. Kalau ini mah kepake. Gitu. Oke, baik para tamu, mohon izin untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Nanti selanjutnya baru bersama dengan tim Mola Cycling. Mohon Pak, mohon izin Pak. Foto. Ayo lagi. Oke, sekarang bersama Rider mohon izin untuk meja ini kita geser sedikit. Mohon izin. Yuk para Rider, kita bergambar. Buat mereka penting loh. Bener kan? Penting bener kan? Penting loh sama Rider. Yuk, lanjut yuk. Oke, pakai itu ya aset. Banyak pelakuan ya, banyak pelakuan. Aman, videonya aman.
Oke, kita tepuk tangan bersama. Sekali lagi terima kasih buat Mulai Indonesia, Portal by Ambarukmo, Yayasan Pesepeda, Giant Indonesia, Herbalife, Temple Project, FFVD, Shimano CPR, Strive, Peloton Enco, Visual Ranger, Melon Optic, Laser, Jet1, Avelio, Roda Lintas, Camelback, Exxon, First Sport Nutrition Consulting. Terima kasih buat supportnya yang luar biasa, sobat Mula semua yang ada di rumah. Rasanya ini akhir dari graduate night untuk event ini. 4 peserta sangat bahagia mendapat 6 jersey dan 1 jersey official dari Mula Cycling, dan pengalaman-pengalaman yang rasanya mereka nggak bisa lupakan. Satu yang bisa saya katakan, ada 1 jersey yang ditandatangani oleh semua rider Mula. Itu rasanya nggak bakal dipakai lagi tuh. Langsung dibingkai, taruh di ruang tamu. Oke. Baik, sekali lagi itu terakhir kita akan memberikan cindera mata. Baik, teman-teman sekalian, mohon dikosongkan kembali. Oh. Baik, terakhir kita akan memberikan cindera mata untuk para sponsor yang luar biasa. Event ini ada karena mereka, dan tidak lupa tentunya kita mengharap ada lagi event yang seperti ini. Bukan begitu, Bapak-Bapak sekalian? Mantap. Oke, yang pertama dari Jilid 2 dari Porta ya. Untuk pada sebentar, Mas. Kebetan saya mana ya tadi ya? Mas Aiman? Siap. Kebetan saya mana tadi ya? Oke, siap. Terima kasih. Masker lagi. Nanti kena lagi nih protokol kesehatan nih. Baik. Yang pertama, saya mengundang Bapak Ibu Retno dari Kota untuk maju ke depan. Perwakilannya Pak Yusuf. Mas Ari. Jadi oke, terima kasih Pak untuk supportnya yang luar biasa untuk acara ini. Selanjutnya dari Jaya, Pak Sidarta, kami mohon kesediaannya untuk ke depan Pak untuk menerima cindera mata dari event ini dari Mula Cycling dan Porta. Mas Aiman, mohon izin untuk memberikan ini. Terima kasih Giant Indonesia, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, mohon kesediaannya Pak Selandro dari FFVD Indonesia untuk maju ke depan menerima perwakilan. Mas Bernard, ini rider pujaan wanita. Oke. Ada yang DM ke saya loh, nanya minta fotonya Mas Bernard.
Oke, selanjutnya kami mohon Bu Mirza dari First Sport Nutrition Consulting. Mas Ferdi, saya minta mohon izin Mas Ferdi menyampaikan bingkisan buat Bu Mirza. Luar biasa Bu Mirza, kayaknya kita mesti lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol. Saya sampai di DM nih Bu Mirza, gara-gara sertifikatnya nyusul Bu Mirza. Kita akan terima kasih Bu Mirza, nanti kami kirimkan sertifikatnya Bu Mirza untuk supportnya luar biasa buat event ini. Selanjutnya Temple Project. Pak Reddy, mohon izin untuk maju ke depan. Pak Cari, mohon izin. Jadi benar-benar pas ini. Terima kasih. Di dalam. Biasa terima kasih atas supportnya Temple Project. Baik, nah selanjutnya untuk Pak Dr. Edwin dari untuk peleton, mewakili peleton, dokter, biasa Pak Dokter. Mas Bambang, mancing mania, mantap. Pengantin baru, luar biasa pengantin baru, training goreng kerupuk ya. Jadi Mas Bambang sedang kita training cara menggoreng kerupuk. Bagaimana minyaknya panas, kerupuknya kering. Mas Bambang, masih Pak Dokter, kita lanjut lagi. Habis ya? Sudah. Oke. Sekali lagi terima kasih buat para sponsor. Saya akan membaca lagi sponsor kita yang luar biasa. Sobat Mula di rumah, kita didukung yang luar biasa oleh para sponsor. Yang pertama Mula Cycling, Porta by Dambarukmo, Yayasan Pesepeda Giant Indonesia, Mula Indonesia, Herbalife, Temple Project, FFPD, Shimano CPR, Strive, Peloton Enco, Visual Ranger, Malam Optik, Laser, Jet One, Avelio, Roda Lintas, Camelback, Exxon, First Support Nutrition Consulting. Sekali lagi terima kasih untuk support yang luar biasa. Mudah-mudahan ada season kedua yang pastinya ditunggu-tunggu oleh Sobat Mula semua, yang rasanya sekali lagi bahwa 4 orang ini beruntung banget, bukan begitu? Baik, Mas Aiman, kita akhiri acara ini, atau masih ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan akan ada lagi jilid 2. Amin. Tahun depan pokoknya kalian harus standby terus. Jangan lupa follow sponsor-sponsor dari Mula Cycling dan juga Mula Cycling supaya kalian gak ketinggalan proses seleksinya. Karena aku rasa tahun depan akan semakin sengit karena worth it banget apa yang teman-teman dapetin di sini, pengalaman bersepedanya, kemudian training, cycling, and living with professional cyclists. Gak semua tim profesional bisa melakukan event seperti ini, dan ini salah satu hal yang langka. Mudah-mudahan setiap tahun selalu ada dan semakin banyak sponsor supaya kita bisa lebih banyak lagi peserta yang mengikuti, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Diberikan kesehatan dan selamat malam semuanya. Oke. Terima kasih. Satu lagi yang saya harus apresiasi adalah Kota Jogja, luar biasa untuk pesepeda. Kita ketemu trek-trek yang luar biasa, kita ketemu jalur-jalur yang luar biasa. Jadi pengen goes beneran, bener luar biasa. Jadi rasanya Sobat Mula semua tepat kalau Jogja menjadi pilihan training camp buat Mula, dan Mula juga bercamp di Jogja. Sekali lagi Mas Aman, terima kasih. Mas Agung yang ada di Jakarta, terima kasih. Kamu semua terima kasih. Sekali lagi juga rider, luar biasa kalian, the best man, the best tuh. Oke, juga Mas Sandy, terima kasih, suaranya luar biasa. Oke, kita tutup acara ini dengan satu kata,
yaitu aman dan terkendali. Terima kasih.